Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kan akan melanjutkan perkuliahan dalam lingkup pendampingan magang industri ya, 20 SKS untuk program studi eh, teknik bangunan rawa ya. Kali ini kita akan masuk ke modul lanjutan tentang produktivitas. Produktivitas kerja ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, di mana untuk mata kuliah praktik manajemen sumber daya proyek sebelumnya sudah kita bahas bahwa sumber daya itu setidaknya terdiri dari tiga macam sumber daya ya, jenis yaitu sumber daya material ya, kemudian jenis-jenis material atau bahan untuk kegiatan proyek konstruksi, kemudian sumber daya peralatannya ataupun alat ya dalam pekerjaan proyek konstruksi, jadi mulai alat ringan, alat berat. Kemudian juga yang ketiga adalah sumber daya manusia dalam kegiatan proyek konstruksi, yaitu beberapa jenis tipe atau karakteristik karyawan ya atau tenaga kerja dalam pekerjaan konstruksi. Sekarang dari tiga kombinasi sumber daya tersebut, tentunya yang perlu dalam suatu manajemen sumber daya proyek adalah bagaimana kombinasi ketiganya menghasilkan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kita akan masuk ke pentingnya apa itu produktivitas kerja. Modul ini tentunya juga akan memberikan penjelasan tentang produktivitas kerja kaitannya dengan pelaporan nanti ya, dan laporan magang industri, eh, produktivitas kerja apa saja yang dapat dilaporkan dalam kegiatan magang masing-masing mahasiswa. Nah, di sini kalau kita lihat kebanyakan referensi produktivitas kerja itu memang lahir dari rekan-rekan kita yang belajar di bidang manajemen ya. Jadi banyak sekali sumber ya baik dari dalam atau luar negeri. Misalnya dari eh, Delianggi ini yang paling populer ya, jadi tentang produktivitas itu, yaitu dikatakan dia adalah perbandingan antara hasil kerja yang merupakan kombinasi tadi ya, eh, material, bahan, kemudian sumber, dan juga tenaga yang dipakai dalam satu proses produksi seperti itu. Jadi kaitannya kalau kita di sini adalah produksi jasa konstruksi. Kemudian kalau di dalam negeri itu ada sumber ya dari Pak Sibuan. Itu disebut produktivitas itu dianggap sebagai perbandingan antara output hasil ya dengan input masukan. Jadi dari masuk sampai keluar tuh hasilnya seperti apa. Nanti dia dilihat efisiensinya, sistem kerjanya, teknik produksinya, dan peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Itu yang disebut sebagai produktivitas menurut Pak Hasibuan. Lalu kalau menurut lembaga pekerjaan internasional atau International Labour Organization ILO itu ya, produktivitas itu maksudnya perbandingan hitung-hitungannya antara jumlah yang dihasilkan dengan dari tiap sumber yang digunakan selama produksi. Jadi produksinya itu bisa tanahnya, bahan bakunya, termasuk alat bantu ya, lalu peralatan, kemudian juga SDM atau sumber daya manusia. Kombinasi ini yang dianggap sebagai produktivitas. Lalu ini ada juga menurut referensi luar negeri dari Robin 2004 dikatakan produktivitasnya adalah ukuran kinerja ya efektif, efisien, efisiensi dan efektivitas mengacu kepada tujuan. Dan tujuan-tujuan ini akan menggunakan sumber daya minim ataupun output maksimum. Jadi dengan eh, kondisi seadanya sumber daya minimum menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya maksimum. Itu yang disebut dengan produktivitas versinya Pak Robin. Dan juga ada lagi dalam negeri ini Pak Nasution ya 2016 dikatakan produktivitas adalah konsep yang dapat menggambarkan ya hubungan antara mereka yang
artinya adalah barang jasa yang diproduksi terhadap sumber ya, yaitu jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan seterusnya. Lalu nanti digunakan untuk mendapatkan hasil. Nah, dari semua jenis produktivitas ini mungkin agak membingungkan kalau kita belajar semua karena memang kata produktivitas itu lebih dekat oleh teman-teman yang bekerja di manajemen ya. Nah, oleh karena itu untuk mudahnya kita ambil saja suatu definisi rata-rata ya dari ke semua sumber ini. Ini setidaknya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Dari lima sumber ini kita bisa rata-ratakan pengertiannya menjadi seperti ini ya. Jadi produktivitas kerja itu dari berbagai sumber ini dapat disimpulkan sebagai atau merupakan perbandingan dari hasil atau output ya dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan ataupun input dari tenaga kerja. Jadi intinya itu adalah perbandingan antara hasil sama sumber ya, sumber daya gitu. Output terhadap input seperti itu. Ini adalah produktivitas. Masing-masing tipikal kerja itu akan menghitung produktivitas yang berbeda-beda ya. Untuk misalkan pekerjaan konstruksi nanti akan dihitung paket-paket pekerjaannya, misalkan pekerjaan untuk penyelesaian perancah misalnya, nanti ada hitung-hitungan jumlah sumber daya terhadap dengan hasil, lama waktu dan kualitas pekerjaan. Seperti itulah kurang lebih. Baik, kita lanjutkan. Sumber-sumber produktivitas itu setidaknya ada lima ya. Yang pertama itu pikiran, artinya dia pengaturan ya. Jadi pengaturan teknis, misalkan kalau untuk pemasangan galam pondasi ya, itu kita harus bekerja dengan pikiran dulu. Di urutan kerjanya apa dulu nih, lewat mana rutenya supaya bisa efisien. Kemudian adalah pemakaian tenaga ya. Penggunaan tenaga itu nanti mana yang lebih pas gitu. Jadi tidak terlalu boros, tidak terlalu eh, minim. Kemudian waktu juga diatur ya. Waktu yang bagusnya itu kapan, pagi misalnya ataukah malam atau siang ya, ataupun dia sedikit tanpa terputus sedikit-sedikit gitu dengan jeda atau full gitu ya dengan waktu yang lebih pendek seperti itu. Dan juga pemakaian ruangan. Jadi penggunaan ruangan juga bisa atau tempat ya. Jadi kalau misalkan ingin menaruh pekerjaan apa namanya pekerjaan harus bisa menempatkan di mana material konstruksi, di mana tanah ditumpuk, di mana semen, nanti ada di mana ruang kerja yang kosong ya untuk pekerjaan sirkulasi dan mana pekerjaan yang tidak boleh diganggu. Jadi pemakaian tempat ini penting. Dan yang kelima adalah tentunya adalah penggunaan material ya. Jadi menggunakan material yang efisien, bisa material setempat misalnya lebih efisien kan, ataupun material yang masih memenuhi spesifikasi. Dan juga tentunya adalah apa namanya pertimbangan dari segi keuangan. Untuk prinsip produktivitas ini secara umum menurut Pak Wahyu di 2010, kalau misalkan inputnya turun maka outputnya tetap. Apabila inputnya turun, output tetap, maka produktivitasnya dianggap itu turun. Jadi kalau jumlah tukangnya misalnya ada 10 orang, lalu dia mampu mengerjakan eh, pekerjaan balok, balok beton bertulang misalnya ya, pembesian itu misalnya 10 meter dapatnya ya, 10 meter. Nah, itu kalau misalkan ternyata pekerjanya turun cuma 8 orang atau 2 orang sakit ya, tapi tetap aja dalam satu hari dapat 10 meter, berarti itu namanya produktivitasnya meningkat. Yang biasanya 10 orang tukang, 10 meter balok dapat pembesiannya ya. Ternyata pekerjaan cuma 8, nanti turun inputnya, kan, tapi outputnya tetap. Itu namanya produktivitasnya artinya meningkat. Kondisi kedua, kalau misalkan tadi pekerjaan 10 jadi 8 ya, turun. Ternyata malah dia bisa membuat penulangan balok itu sampai dengan 12 meter, lebih banyak ya. Itu juga disebut produktivitasnya meningkat. Nah, sekarang jika dengan pekerja tadi tukang 10 orang, itu ternyata balok
pembersihan baloknya itu adalah biasanya lebih dari 10 meter atau 12 meter, maka itu juga disebut produktivitas meningkat. Nah, sekarang jika eh, terdapat sumber daya manusia yang sumber daya manusia yang misalnya itu adalah banyak tadi ada 12 ya, ada pekerja baru masuk ya 12 orang, lebih dari 10 ya, naik jadi sumber dayanya. Ternyata hasil balik yang dikerjakan itu juga lebih dari 10 meter tuh. Nah, di sini kita harus lihat apakah outputnya itu lebih besar. Kalau kita bandingkan ya, kalau misalnya dia dia naiknya 12 meter dari 12 pekerja, berarti kan sama aja 12 sebagai 12 satu banding satu juga. Artinya tidak ada. Tapi kalau outputnya itu misalnya 15 meter atau 14 meter lebih dari 12, maka tentunya itu disebut sebagai produktivitas atau kenaikan itu berpengaruh ya. Kenaikan output itu outputnya tetap lebih besar seperti itu. Kemudian jika misalkan pekerjanya kurang dari 10 8 ya, outputnya juga turun jadi 8, itu berarti tetap kan. Tapi kalau misalnya dia outputnya nggak terlalu jauh ya tetap aja turun jadi 9 ya. 8 pekerja untuk 9 meter, artinya dia lebih dari 8 kan. Jadi dia masih ada produktivitas. Kecuali dia lebih turun sama dengan 8 tetap, kurang dari 8 meter, hasilnya berarti adalah produktivitasnya adalah rendah. Mungkin ini secara eh, untuk teman-teman yang dari bidang teknik agak kesulitan memahami dalam pola kalimatnya, tapi kalau nanti dalam perhitungan akan terlihat ya antara apa namanya waktu yang diperlukan dibagi dengan hasil yang diperoleh semestinya. Nah, sekarang aspek apa saja yang mendukung produktivitas? Di sini kalau menurut Winjo Subroto dalam tulisannya Pak Kusuma 2012 itu disebut setidaknya ada 4 ini diantaranya. Pertama motivasi kerja. Nah, teman-teman yang atau pekerja bangunan mandor dan pekerja di bawahnya, bagaimana motivasinya? Itu apakah dia bersemangat, apakah dia malas-malasan gitu ya? Apakah karena dia pekerja ya, memang membangun pekerjaan itu, ya misalkan pekerjaan di opla apa lahan pertanian gitu ya, karena ingin segera membantu tanaman pertanian itu sehingga motivasinya besar ya karena orang lokal biasanya. Atau bisa juga karena dia acuh tak acuh orang dari luar nggak peduli ya ini untuk apa akhirnya motivasinya rendah. Yang kedua adalah tentang efisien dan efektif. Jadi ada penempatan kerja tuh yang kadang itu bisa tepat bisa tidak gitu ya. Jadi efisien itu maksudnya dia tepat sasarannya. Jadi pada saat diperlukan gitu. Sama efektif kerjanya juga pada saat jam yang tepat gitu ya. Jam kerja yang maksimal, orang masih aktif-aktifnya masih semangat gitu ya. Efektif jam kerjanya. Efisien ini artinya di waktu yang tepat dan penggunaannya itu proporsional. Kemudian kemampuan kerja. Jadi tukang batu ya dia bisanya tukang batu, jangan dimanfaatkan sebagai tukang untuk memasang kosen misalnya gitu ya. Jendela ataupun kosen untuk pintu dan seterusnya. Sebaliknya begitu, tukang pintu kosen jangan dipekerjakan untuk tukang batu seperti itulah. Jadi ini kemampuan kerjanya tentunya tergantung spesifikasi keahlian tenaga kerja. Dan yang keempat adalah pengalaman. Tentunya pengalaman pengetahuan ini semakin jam terbangnya tinggi, tentunya tenaga kerja itu akan lebih menguasai dan ini yang menjadi kontribusi yang sangat baik terhadap eh, produktivitas kerja. Nah, faktor yang mempengaruhi produksi kerja menurut Pak Laksono 97 itu setidaknya ada 3. Yang pertama ada etos kerja, yang kedua adalah sikap hidup disiplin, dan yang ketiga adalah motivasi dan toleransi. Ini yang menurut Pak eh, Saksono ya. Nah, kemudian dari sumber yang sama menurut Pak Saksono, yang menyebabkan turunnya produktivitas itu pertama adalah indikasinya itu adalah pertama dia tidak hadir. Jadi agak malam-malasan itu lihat dari kehadiran ya, absensi atau presensi. Kemudian perpindahan pekerja ya. Jadi maksudnya tuh
tenaga kerja yang mempunyai keterampilan tinggi itu dia pindah ke tempat lain, minta penghargaan yang lebih tinggi ya. Labor turnovernya artinya pindah ya. Dia berpindah ke lokasi pekerjaan yang lebih menjanjikan, mungkin gajinya mungkin ya, sehingga itu akhirnya yang tertinggallah tenaga kerja yang kurang eh, agak kurang skillnya seperti itu. Itu juga mempengaruhi turunnya produktivitas. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya kerusakan-kerusakan yang terjadi ya. Ini lebih terkait dengan kondisi peralatan ataupun material yang ada ya, yang mendukung kegiatan produksi. Dan yang keempat adalah adanya sedikit kegelisahan, tuntutan, pemogokan. Biasanya nih seperti aspirasi ya dari tenaga kerja itu yang tidak merasa tidak diakomodir sehingga muncul semacam kekecewaan seperti itu. Ini semuanya tentunya akan menyebabkan turunnya produktivitas. Nah, kemudian secara umum, ini mungkin yang perlu menjadi catatan kita bahwa ada setidaknya 10 faktor yang menentukan produktivitas kerja. Ini bisa dilihat ada pekerjaan yang cukup menarik, upah yang menjanjikan, kemudian ada keamanan yang jelas, perlindungan yang jelas dalam pekerjaan. Jadi dilindungi pekerjaan itu. Kemudian penghayatan apa yang dimaksud dalam makna pekerjaan, lingkungan suasana yang baik, ada promosi dan pengembangan. Lama-lama dia akan meningkat karir pekerja itu. Ya tadinya mungkin cuma pelayan, naik jadi pekerja naik jadi tukang ahli, nantinya menjadi mandor, akhirnya menjadi asisten pengawas, begitulah itu promosi pekerjaan seiring dengan jam terbang pekerja. Kemudian yang ketujuh ada dilibatkan dalam beberapa organisasi, jadi ada serikat pekerja gitu ya, serikat buruh, kemudian serikat mandor dan seterusnya. Kemudian adanya saling pengertian yang baik ya antar pekerja dan juga koordinatornya, terutama untuk persoalan-persoalan yang sifat pribadi. Biasanya ada hal-hal pribadi juga koordinator atau rekan kerja itu ikut membantu menyelesaikan untuk memberikan kontribusi dalam produktivitas kerja. Lalu juga ada loyalitas ya dari pimpinan kerja, dan yang 10 adalah disiplin. Disiplin juga cukup penting ya dalam kerja. Tergantung sih sebetulnya dari mana asal lingkungan tenaga kerja asal ya. Yang kita ingat sih kalau dari daerah tertentu itu ada yang sangat disiplin pekerjanya, ada juga yang kurang disiplin seperti itu. Baik, ini adalah indikator produktivitas menurut RAN FTL ya, di mana karakteristik kunci eh, profil karyawan yang produktif itu diantaranya lebih dari sekedar memenuhi pekerjaan saja. Dia lebih dari itu ya. Kemudian motivasi tinggi, punya orientasi pekerjaan yang baik, kemudian orangnya itu tentunya dewasa ya, maksudnya tidak anak-anak gitu, tidak sedikit-sedikit mengambek gitu lah. Jadi bersikap dewasa dan dapat bergaul dengan efektif dengan sesama rekan kerja. Nah, dan ini yang mungkin penting adalah pengukuran kerja, di mana di sini kalau menurut Dewan Produktivitas Nasional tahun 83 juga diambil dari Pak Wifanto, rumusnya produktivitas tenaga kerja itu adalah hasil pekerjaan yang sesungguhnya dibagi dengan waktunya ya. Jadi dalam hal ini adalah total hari kerja. Jadi tentunya hasil ini misalnya nih pekerjaan atap misalnya itu selesainya seharusnya 8 hari ya, 8 hari kerja. Nah, ternyata bukan, dia menyelesaikan 8 hari kerja. Nah, tapi sementara di dalam time schedule itu dia harus selesainya dalam waktu eh, 10 hari gitu ya. Artinya hasil pekerjaan itu lebih cepat kan, jadi 8 dibagi 10 gitu. Atau 10 dibagi 8. Jadi ini akan dibandingkan nanti dikali dengan 100%. Itu adalah merupakan hasil produktivitas kerja. Ini kurang lebih menurut berbagai sumber, jadi rumus sederhananya seperti itu. Nanti akan bisa terlihat dalam time schedule. Nanti teman-teman akan membuat nanti bagaimana mengukur produktivitas kerja dari masing-masing item pekerjaan berdasarkan konteks masing-masing magang. Dan ini mungkin yang terakhir tentang pengukuran. Pengukuran kerja itu membandingkan hasil ya. Adanya penambahan produksi dari waktu ke waktu, penambahan pendapatan waktu ke waktu, kecepatan kerja waktu ke waktu, jumlah hasil sendiri dengan orang lain, kompetensi pekerjaan sendiri dengan kompetensi pekerjaan, prestasi orang lain ya.
Mungkin demikian penjelasan tentang apa itu produktivitas kerja. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang apa namanya sumber daya proyek ya, manajemen sumber daya proyek dalam kegiatan magang industri di tempat masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.